laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Holy Visiku, Holy Visiku, MDBMFI. Holy Visiku, Holy Visiku, MDBMFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Holy Visiku, Holy Visiku, MDBMFI. Holy Visiku, Holy Visiku, MDBMFI. Mari bergandeng tangan, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul. Kita punya brothers, ya, itulah kekuatan football. Kita biar diubahkan. Ada pernah dengar kata lokomotif? Kalau kata depan lokomotif, gerbong-gerbongnya semuanya. Kalau satu hal yang terjadi baik, belakangnya lebih baik. Kita dikenal di full gospel itu lemah. Yesuslah Tuhan. Pujian, topeng keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Anak-anak kita semuanya mungkin berkesih, ya, mau seperti Bapak, mau seperti Bapak bisa mengikuti full gospel. Jadi ke depan ada yang movement yang lebih semangat. Ya. Saya anak satu, istri satu. Sebenarnya saya juga bingung mau kesaksian apa nih, kesaksian apalagi depan senior nih. Waduh, tapi ya apapun kesaksiannya semua pasti ada dapat sesuatu lah ya. Jadi buat saya menyaksikan betapa dahsyatnya si full gospel. Yang awalnya saya nggak mau ikut sebenarnya, karena ada kata-kata yang selalu saya sering cerita, gospel ketemu sama bisnis. Buat saya rada rancu tuh kalau bisnis ketemu sama rohani. Nah akhirnya singkat cerita dipaksa sama teman saya, mungkin sekitar 1 tahunan, akhirnya saya mau masuk full gospel. Dan ternyata yang bikin saya kuat selama ini ya teman-teman di full gospel.
Karena ya buat saya sendiri masih muda, pengalaman belum banyak, dan kita semua juga sempat dihantam ya saat pandemi ya. Saya habis semuanya juga, bahkan sampai orang tua saya juga meninggal, udah tinggal Saya mau cerita sedikit tentang masa lalu saya yang kelam pastinya. Jadi anak broken home ya, dapat kasih sayang dari papa nggak ada. Di situ membuat saya kecewa dan saya jadinya menuntut orang tua. Saat kita menuntut orang tua, kita mulai cari merusak gambar diri. Jadi kayak berteman sama orang-orang yang jauh lebih dewasa, belum waktu kita merokok, ada atau lain yang saya tidak kenal. Singkat cerita, akhirnya sampai narkoba yang jenisnya Butal. Tahu ya Butal ya? Butal itu yang disuntik, Butal yang suntik itu sampai di satu sisi itu pakainya itu udah 2 jam sekali. Pakai 2 jam sekali itu cuma nutupin rasa sakit aja. Jadi nggak ada fly-nya lagi, yang penting aktivitas. Seperti tadi Pak Diki bilang, ikut ke gospel jangan seperti pribadi apa ya. Tadi Pak Devian juga. Emang ini saya juga ya. Akhir-akhir ini saya mengikuti gospel. Sebetulnya karena bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan itu begitu baiknya, luar biasa. Jadi dalam kehidupan saya banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut logika saya tuh nggak nyampe gitu. Ya oke lah kalau misalnya untuk keselamatan, kesehatan, masa depan, keluarga, oke saya beriman ya. Tapi kalau untuk masalah ekonomi misalnya, ya sesuatu yang logika sendiri juga menganggap nggak mungkin. Nah itu akibatnya jadi kurang beriman ya. Nah ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman di mana Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa, yang membuat Kita yang saya dulu ikut program enggak? Dulu pernah, tapi sekarang enggak. Saya pernah kenal Pak Antoni, ya Pak Bem, dan lain-lain. Habis itu kebetulan ada Pak Alex Kurniawan, saya bilang, ajak gini kan chapter. Saya mungkin memperkenalkan ini dulu ya. Saya punya anak 3 tahun sama 28 bulan 5 hari. Jadi 2 tahun setengah 5 hari. Saya waktu dengan chapter pikirannya cuma satu Pak. Saya mau married sama orang Bandung. Dia usahakan di sini. Saya punya ruko di Keduya, disewa setahun sekitar 45 juta. Saya pikir daripada biasanya saya istri, saya kebetulan main gitar elektrik. Ya. Tapi saya kemudian bertanya, kalau saya diberi kesempatan kesaksian kemurahan Tuhan, saya akan tanya balik, ada berapa waktu yang disediakan buat kita? Karena begitu banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan. Ya, perjuangan yang sebenarnya saya tadi dengar dari Pak Diki, dari yang lain, perjuangan kita sebagai anak Tuhan sebenarnya adalah ketika kita berada di titik nadir, bukan dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan kita sejahtera, tapi dalam keadaan titik nadir. Tetap kita berharap, tetap kita percaya Tuhan. Itu perjuangan. Tadi wakil juga ya, bagaimana tetap punya statement, saya harus ikuti apa yang Tuhan mau. Kita mau menyerahkan. Saya cerita tahun 2020 ketika memasuki pandemi, saya punya bisnis bimbingan belajar di Kota Baru. Ada belum ada ya? Nah itu dia. Nantinya. Nah, saya panggilannya Awi. Kalau di bahasa Kalimantannya Awi itu di mana-mana
Amin. Saya punya satu istri, anak saya 2 perempuan. Saya pekerjaannya adalah pedagang durian. Saya basic kehidupan saya adalah saya pembunuh. Saya mungkin 200-an orang yang saya bunuh. Saya suka ranmor, saya suka malak orang. Itu basic hidup saya. Dan saya pernah jadi bandar narkoba juga, dan saya pernah masuk penjara. Dan saya mengenal Tuhan di tahun 2010 sebelum saya bebas dari penjara. Saya mengenal Tuhan, saya bertobat bahwa Tuhan itu sudah memanggil tidak pilih.